Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Radhiyallahu ankum. Walau adraka fil waqti raq'atan la dunaha fal kullu ada'un wa illa faqada'un wa ya'samu bi ikhraji ba'daha 'anil waqti wa in adraka raq'atan. Na'am law syara fi ghairil jum'ati wa qad baqiya ma yasauha jaza lahu bila karahatin ayu tawilaha bil qiraati aw dzikri hatta yakhrujal waqtu wa in lam yabqa minha raq'atan fihi 'alal mu'tamad fa in lam yabqa minal waqti ma yasauha aw kanat jum'atan lam yajuzil maddu wa la yusanu iktisaru ala arkanis salati li idraki kulliha fil waqti far'un yundabu ta'jilu salatin walau isya li awwali waqtiha li khabar afdalul a'mal as-salatu li awwali waqtiha wa ta'khiruha an awwali li tayaqquni li jama'atin asna'ahu wa in fahusha ta'khiru ma lam yadhikil waqtu walidhanniha idza lam yafhush urfan la li shakkin fiha mutlaqan wal jama'atul qalilatu awwalal waqti afdalu minal katsirati akhirahu wa yu'akhirul muhrimu salatal isya wujuban li ajri khaufi fawati hajjin fi fawtil wuqufi bi arafah law sallaha mutamakkinan li'anna qada'ahu sa'bun was salatu tu'akharu li'annaha ashalu min masyaqqatihi wa la yusalliha salata shiddatil khauf wa yu'akharu aidan wujuban man ra'a nahwa ghariqin aw asirin law anqadahu kharajal waqtu far'un yukrahu an-naumu ba'da dukhulil waqti shalah wa qabla fi'liha haitsu dhanna istiqadu qabla dhikihi li'adatin aw li'iqadi ghairihi lahu wa illa haruma an-naumu alladhi lam yaghlib fihi al-waqtu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan naf' wa nifab jasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau adraka fil waqti raka'ah la dunaha. Seandainya dia mendapatkan di dalam waktu satu rakaat. Awqatus shalah kan sudah diketahui kemarin bahwa waktunya salat zuhur ada waktunya, ada ibtida dan intiha. Kemudian asar juga sama, maghrib juga sama, isya dan subuh juga sama, ada waktunya, waktu ibtida dan waktu intiha, ada waktu permulaan dan ada waktu selesainya. Kalau dia mendapatkan di dalam waktu daripada salat rakaat, satu rakaat, dia mendapatkan satu rakaat di dalam waktu la dunaha, tidak kurang daripada satu rakaat, fal kullu adaun, maka semuanya dianggap ada. La wa illa faqadha, kalau kurang daripada satu rakaat faqadha, maka jatuhnya qadha. Jadi ini dari segi nama salat itu dianggap ada atau qadha. Kalau memang mendapatkan satu rakaat di dalam waktu berarti dikatakan ada. Kalau tidak mendapatkan kurang daripada satu rakaat di dalam waktu, dia mendapatkan kurang dari satu rakaat di dalam waktu. Contoh dia setelah takbiratul ihram rukuk i'tidal sebelum dia sujud, tidak taunya masuk waktu yang lain, berarti dia dikatakan qadha salatnya. Dikatakan qadha. Dikatakan satu rakaat itu seperti apa? Kalau mendapatkan satu rakaat kan dikatakan ada. Dikatakan satu rakaat itu apa? Bintihai ruku, bintihai sujud tsaniyah. Dengan selesainya sujud yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua kan dia qiyam. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain, sujud, berdiri dari sujud yang kedua, berarti dia sudah mendapatkan satu rakaat. Kalau di dalam waktu, walaupun ketika rakaat yang kedua keluar waktunya, salat ini dikatakan ada. Kalau kurang dari satu rakaat ini, berarti dikatakan qadha. Ini dari segi nama, dosa atau tidaknya nanti. Ini dari segi nama ada atau qadhanya. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'ah minas salati faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat, maka dia mendapatkan salat. Maksudnya apa? Muaddad, yaitu salat ada. Kalau enggak berarti jatuhnya qadha.
Kenapa sih kok 1 rakaat tok sudah dikatakan ada? Kok mendapatkan 1 rakaat saja sudah dikatakan ada? Kok tidak dikatakan qadha padahal mengeluarkan sebagian sholat? Karena dalam sholat itu setiap rakaatnya sama. Setiap rakaatnya itu sama. Ada qiyam, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada julus baina sajdatain dan ada sujud. Karena itu rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat dikatakan tabi. Kenapa? Karena sholat yang pertama itu yasmul, sudah meliputi semua daripada fi'lus sholat. Pekerjaan sholat semuanya itu mulai qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya, sujud dan julus baina sajdatain itu sudah didapatkan di rakaat yang pertama. Yang dikatakan situ istimalur raka' ala mudhami af'alis sholat. Idghalib ma ba'daha takrir laha. Karena setelah rakaat setelahnya itu biasanya takrir, pengulang-ulangan daripada rakaat yang pertama. Maka dikatakan faju'ila ma ba'dal waqti tabi'an laha bi khilaf ma dunar rakaah. Kemudian kalau seandainya nih masalah dia tahu, kan kita sudah mengetahui kalau mendapatkan 1 rakaat di dalam waktu berarti ada. Kalau mendapatkan kurang daripada 1 rakaat di dalam waktu berarti qadha, kan gitu. Kalau dia mengetahui ini sebentar lagi ini anak tidak bakal sebelum 1 rakaat sudah keluar waktu ini. Waktunya ini sudah habis. Anak takbir mungkin setelah takbir masuk waktu lain udah. Berarti dia mengetahui bakal kurang daripada 1 rakaat. Niatnya harus qadha atau ada ketika dia memulai sholat. Ana ulangi lagi. Ketika dia mengetahui ini sholat di dalam waktu dia akan mendapatkan kurang daripada 1 rakaat. Dia akan mendapatkan kurang daripada 1 rakaat di dalam waktu. Dia mengetahui ketika memulai sholat dia niatnya qadha atau niat ada. Di situ ada perbedaan pendapat. Kalau pendapat Gomuli dan Zarkashi, dia boleh niat ada. Ya. Jadi dia tetap niat ada, walaupun kurang daripada 1 rakaat. Dia tahu kurang daripada 1 rakaat, tetap niatnya ada. Katanya Imamul Haramain, dia mengatakan apa? Ndak boleh dia niat ada. Kenapa? Dia tahu kok bakal jatuhnya sholat ini qadha kok, karena kurang dari 1 rakaat. Karena itu dia harus niat qadha. Karena itu dia harus niat qadha. Bahkan kalau niat ada tidak sah. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh dia tetap niat ada walaupun kurang daripada 1 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan wajib niat qadha. Kalau niat ada tidak sah. Diambil kesimpulan ternyata di Syarhul Lubab juga ini pendapat Imam Romli, yaitu apa? Dua-duanya pendapat itu ditakwil. Gini, kalau pendapatnya yang Gomuli tadi itu dia boleh niat ada walaupun kurang daripada 1 rakaat dia dapatkan dalam waktu, itu kalau dia niatnya lughawi bukan syar'i. Karena dari segi bahasa ada yu'addi atau qadha yaqdi sama kan, artinya menyelesaikan, melaksanakan. Karena itu kalau dia niatnya ada atau qadha sama. Itu pendapatnya siapa? Gomuli dan Zarkashi itu seperti itu. Kalau pendapatnya Imam, enggak. Pendapatnya Imam itu dikatakan tidak sah kalau niat ada, kalau memang kurang dari 1 rakaat. Itu kalau niat syar'i. Berarti dua-duanya tidak ada perbedaan sebetulnya. Kesimpulannya kalau kamu niatnya tahu ini kurang dari 1 rakaat, kalau kamu mau sholat ini dalam waktu, takbir Allahu Akbar, niatnya ada atau qadha? Kalau kamu niatnya ada itu because di syar'i tidak sah. Dan ini yang muktamad. Kalau niatnya cuma lughawi, adaan maksudnya lughawi, sah. Paham ini ya? Ini perbedaan pendapat masalah niat ada atau qadhanya. Kemudian itu dalam segi pengetahuan bahwa itu ada atau qadhanya. Dosa atau tidak mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Wa ya'samu
bi ikhraji ba'dhiha anil waqti wa in adraka rak'atan, dan berdosa dengan mengeluarkan sebagian salat anil waqti daripada waktunya, wa in adraka rak'atan, walaupun dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi kalau seandainya dia mengeluarkan sebagian salat daripada waktunya, hukumnya gimana? Dosa, walaupun dikatakan ada. Wa in adraka rak'atan, maksudnya apa? Walaupun dikatakan ada, bukan golok, cuman ya tetap dosa kalau dia mengeluarkan sebagian salat daripada waktunya. Itu tentu kalau dengan tanpa udzur. Itu kalau dia mengakhirkan salat daripada waktunya, kalau dengan tanpa udzur, dengan tanpa halangan. Ini sudah diketahui pertama bab salat, masalah udzur atau bi ghairi udzrin, sudah dibahas itu awal. Walhasil kalau mengeluarkan sebagian salat daripada waktunya, hukumnya dosa kalau dengan tanpa udzur, walaupun dikatakan ada. Itu intinya. Kemudian na'am, law syara'a fi ghairil jum'ati wa qad baqiya ma yas'uha jaza lahu bila karahatin ayyutawwilaha bil qira'ati awid dzikri hatta yakhrujal waktu wa in lam yuqi minha rak'ah fihi alal mu'tamad. Naam, ya, kan ini istidrak dari kata-kata wa ya'sam tadi itu. Kan tadi katakan berdosa mengeluarkan sebagian salat daripada waktunya. Terus ya apa kalau seandainya ketika salat dipanjangkan sampai keluar waktu? Naam, sekarang dibahas ini. Lau syara'a, seandainya memulai salat fi ghairil jum'ati, di selain Jumat. Wa qad baqiya, dan dia memulai salat tadi, wa qad baqiya ma yasa'uha, dan masih tersisa ma yasa'uha, itu sesuatu yasa'uha yang mencukupi itu ma. Ini tersisa daripada waktunya yang mencukupi, jazalahu, maka boleh. Jadi ini salat, ketika mulai salat Allahu Akbar, waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang. Mayasa'uha, mencukupi daripada salat. Jazalahu, maka boleh bagi dia bila karahatin, dan tanpa makruh. Tidak dimakruhkan. Ayyutawwilaha, untuk memanjangkan salat bil qiraati, dengan bacaannya, baca surat yang panjang. Awid dzikri, atau dzikirnya bukan 3 kali sampai 11 kali, dan doa-doanya dibaca. Hatta yakhrujal waktu, walaupun sampai harus keluar waktu. Jadi ketika dia takbir masih jam 2 masalah, jam 2 siang, salat zuhur, takbir Allahu Akbar, berarti waktunya masih panjang, cukup untuk salat. Nanti ini jadi nanti dibagi 3 ya, nanti kesimpulannya nanti dibagi 3. Cuman ini termasuk yang khilaful aula sebetulnya. Ketika takbir Allahu Akbar cukup untuk fardu dan sunnahnya. Dipanjangkan sama dia, boleh apa enggak? Katanya boleh bila karaha, dengan tanpa dimakruhkan. Dipanjangkan salatnya, bacaan suratnya, baca surat Yasin misalnya. Kemudian ditambahi lagi surat setelahnya. Walhasil sampai sebagian salat keluar daripada waktunya. Gimana hukumnya? Jaza bila karaha, boleh. Loh, katanya tadi mengeluarkan sebagian salat dari waktunya dosa. Nah ini namanya istidrak. Itu dosa memang. Asal mulanya memang mengeluarkan sebagian salat dari waktunya, hukumnya dosa. Ya, katanya kalau untuk seperti ini hukumnya boleh dan tidak makruh. Dipanjangkan karena dia mencukupi waktunya untuk salat dan sunnahnya. Dipanjangkan sampai mengeluarkan sebagian salat daripada waktunya. Gimana hukumnya? Jaza bila karaha. Wa in lam yugi, walaupun tidak menempatkan minha daripada itu waktu, rak'a fihi, 1 rakaat, fihi di dalam waktu, minha daripada salat ya. Wa illam yuqi, walaupun tidak menempatkan minha daripada salat, rak'ah, 1 rakaat, fihi di dalam waktu. Jadi salat jam 2
maca Fatihah mari maca surat panjang-panjang sampai dia tidak mendapatkan satu rakaat. Adzan asar sik qiyam rakaat yang pertama. Gimana hukumnya? Jaza bila karoha. Jaza bila karoha. Kenapa? Kok seperti itu? Karena dia menghabiskan waktunya semuanya untuk ibadah kok. Kalau tadi itu permasalahan yang pertama, dia haram mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya, itu kalau bukan dalam keadaan ibadah, lupa dia. Dia main, dia melihat televisi sampai keluar waktunya, ya dosa. Kalau ini kan dia mulai jam 2 sampai keluar waktu dalam keadaan apa? Ibadah. Dia menghabiskan waktunya sampai keluar waktu sholat tadi itu dalam keadaan ibadah. Karena itu boleh, tidak makruh hukumnya. Karena itu makruh. Dan itu diambil daripada riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu memanjangkan sholatnya, sholat subuh. Akhirnya dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, faqila lahu ba'da an faragh, setelah selesai, kadatis syams antatlu, nyaris matahari mau terbit. Sayyidina Abu Bakar, kok kamu panjangkan sholat kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, fagala lau tala'at lam tajid naghafilin. Kalau seandainya pun harus terbit itu matahari, kamu tidak mendapatkan kami daripada orang-orang yang lupa. Kan kita ibadah, sholat mulai awal waktu sampai diakhirkan sampai harus keluar waktu, semuanya waktunya dalam keadaan apa? Ibadah. Tidak apa-apa. Paham ini ya? Nah, karena itu hukumnya apa? Boleh dengan tanpa dimakruhkan. Cuman ini boleh ya kan dikatakan jaza bila karaha. Sebetulnya apa? Yang mu'tamad al-aula tarkuhu. Yang lebih utama untuk meninggalkannya. Kenapa? Kamu sudah bisa mendapatkan wajibnya dan sunnahnya. Ya sudah, kerjakan wajib dan sunnahnya saja. Jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang. Nanti ada hal yang kedua, nanti ada hal yang ketiga. Itu yang pertama. Berarti ini hukumnya apa? Khilaful aula. Fa in lam yabqa minal waqti ma yasa'uha. Kalau memang tidak tersisa daripada waktu ma yasa'uha yang mencukupi untuk sholat. Jadi ketika dia mau takbir, mau mulai sholat, ini waktunya tidak cukup untuk kewajiban sholat semuanya. 4 rakaat tidak cukup, bakal mengeluarkan sebagian sholat daripada waktunya. Cuma dapat 3 rakaat tok keluar waktu. Ya apa ini hukumnya? Au kanat jum'atan, kan tadi dikatakan na'am law syar'a fi ghairil jum'ah. Kalau Jumat itu harus semua sholatnya di dalam waktu zuhur kan. Kalau mengeluarkan sebagian sholat Jumat sampai keluar waktunya, berarti jatuhnya zuhur bukan Jumat. Karena dikatakan kalau seandainya tidak tersisa daripada waktu yang mencukupi untuk kewajiban sholat, atau ada itu sholat ternyata Jumat, hukumnya memanjangkan gimana? Lam yajuz al-maddu, maka tidak boleh memanjangkan sholatnya. Ya wis wajib-wajib tok. Kerjakan sesuai dengan wajib-wajibnya saja, tidak usah dipanjangkan daripada sunnahnya. Al-mad tidak boleh, memanjangkan sunnahnya tidak boleh. Ini yang kedua. Berarti kalau seandainya tidak cukup kecuali yang wajibnya saja, tak mencukupi, sebagian bakal mengeluarkan sebagian sholat daripada waktunya, ya sudah, jangan, tidak usah dipanjangkan. Kerjakan seperti biasanya. Wala yusannu al-iktisar ala arkanis salati liidraki kulliha fil waqti. Ini seakan-akan bertentangan ini. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan al-iktisaru, meringkas, ala arkanis salati, daripada rukun-rukunnya salat. Loh, katanya tadi wajib, dia kan dikatakan lam yajuzil mat. Ya. Lam yajuzil mat itu maksudnya apa? Ya berarti dia tidak boleh memanjangkan salat seperti yang pertama tadi, daripada zikir bacaannya tadi itu. Terus yang ini tidak disunnahkan hanya untuk meringkas yang wajib-wajib rukun-rukunnya salat, untuk mendapatkan liidraki kulliha fil waqti, untuk mendapatkan semua salat di dalam waktu. Ini sebetulnya hal yang ketiga.
Kalau seandainya saya memulai sholat, ana mulai sholat, dan ana yakin ini sholat ana letakkan sesuai di dalam waktunya, walaupun harus mepet. Jadi ana mendapatkan sholat duhur ini di dalam waktu, tidak mengeluarkan sebagian sholat daripada waktunya. Gimana? Apa boleh ana memanjangkan? La yusanul iktisar ala arkanis sholat. Tidak disunnahkan meringkas daripada rukun-rukunnya sholat saja. Boleh inti panjangkan. Malah hukumnya memanjangkan untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya. Hukumnya apa? Sunnah mandub. Jadi kesimpulannya ada 3. Dan ini disebutkan sama Mudabiri. Kalau kita lihat di Tarsyih itu ada, atau di mana Busyrul Karim juga ada, di Nagel dari Busyrul Karim. Kesimpulannya ada 3 masalah ini. Boleh apa tidak memanjangkan sholat? Ada 3. Kalau mendapatkan waktunya masih panjang, cukup untuk fardu dan sunnahnya, maka memanjangkan sholat hukumnya khilaful aula. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kalau dia mendapatkan waktunya kurang daripada fardunya, mepet sudahan, kurang daripada fardunya sholat, maksudnya dia bakal mengeluarkan sebagian rakaat dari waktunya. Gimana hukumnya memanjangkan sholat? Makruh. Hukumnya makruh. Haram makruh. Makruh ya. Enggak, sing ketiga. Haram ya, alafu haram. Disebut Busyrul Karim itu ya. Hukumnya apa? Memanjangkan haram. Hukumnya haram. Kalau seandainya tidak cukup daripada waktu kecuali fardu bakal mengeluarkan sebagian salat daripada waktunya, berarti memanjangkan salat hukumnya apa? Haram. Yang ketiga, kalau dia mendapatkan di dalam waktu cukup untuk fardunya saja, cuman tidak mengeluarkan sebagian salat dari waktunya, hukumnya memanjangkan salat gimana hukumnya? Sunnah. Panjangkan salatnya tidak apa-apa. Kerjakan sunnah-sunnah yang lainnya tidak apa-apa. Itu yang hal yang ketiga. Wala yusannul iktisar ala arkanis shalah li idraki kulliha fil waqti. Jadi kesimpulannya itu 3. Cuman ditambahi lagi, kalau seandainya kamu mendapatkan di dalam waktu itu tadi cukup untuk fardunya saja. Ini kurang 2 menit cukup untuk fardu tok, atau kurang 3 menit cukup untuk fardu tok. Kan hukumnya sunnah, mengerjakan sunnah-sunnahnya sholat kan. Hukumnya sunnah, ini hal yang ketiga kan. Hukumnya sunnah. Tapi tidak boleh baca doa iftitah. Tidak disunahkan baca doa iftitah. Loh kenapa? Doa iftitah kan termasuk sunnah. Iya. Syaratnya membaca doa iftitah itu kalau dia tidak khawatir keluar waktu, syaratnya. Kalau dia khawatir keluar waktu, tidak disunahkan baca doa iftitah. Karena itu khusus untuk doa iftitah tidak disunahkan dalam keadaan seperti ini. Sudah ada itu. Wala alal murad bisunan ghaira du'ail iftitah. Kenapa? Wa illa nafahu ma sayati mim mabhasil Fatihah min annahu yusannu bi syarti ayyamana fautal waqti wa illa tarakahu. Paham ya? Baik, yang ke far'un selanjutnya. Yundabu ta'jilu salatin walau isya'an li awwali waktiha. Disunnahkan menyegerakan salat walau isya'an, walaupun itu harus salat isya. Walaupun salat isya tetap disunahkan untuk menyegerakan salat li awwali waktiha, untuk pertama waktunya. Ketika masuk waktu dia menyibukkan dirinya untuk mengerjakan salat. Kenapa? Li khabari, karena hadis afdhalul a'mal, paling afdalnya amal-amal as-salatu li awwali waktiha, yaitu salat di awal waktunya. Jadi disunahkan untuk menyegerakan salat walaupun itu salat isya. Karena di sini juga dalil, kalau di syarahnya itu dari Al-Qur'an, hafizu 'alas shalawati, jagalah daripada salat-salat. Muhafadzah dikatakan menjaga itu apa? Berarti juga menyegerakan salat. Juga dikatakan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk dalam kebaikan, termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu apa? Menyegerakan salat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Dan cepat-cepatlah kepada ampunan dari Tuhan kamu. Maksudnya apa? Ila maghfirati mir rabbikum, itu salat. Karena itu sebab daripada maghfirah. Dan juga hadis yang lain. Pernah Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal? Apa amalan yang paling afdal ya Rasulullah? As-salatu li awwali waqtiha, itu salat di awal waktunya. Dan dikatakan as-salatu fi awwalil waqti ridwanullah wa fi akhirih afwullah. Salat di awal waktu itu apa? Dapat ridhonya Allah. Kalau di akhirnya dapat ampunan Allah. Lu sama-sama enak. Yang ini dapat ridho Allah, yang ini dapat ampunan Allah. Cuman identiknya kalau ridhonya Allah itu berarti dia itu mendapatkan termasuk daripada orang-orang yang muhsinin. Tapi kalau afullah, dimaafkan berarti setelah bersalah. Karena itu ridwanullah itu lebih afdal. Walaupun dua-duanya bagus. Dikatakan dia menyegerakan sholat itu ukurannya gimana? Menyegerakan yaitu setelah masuk waktu dia menyibukkan dengan sebab-sebab sholat, seperti wudhu, menutup aurat, atau mengetahui kiblat dan seterusnya. Setelah itu langsung sholat. Itu dikatakan menyegerakan sholat. Walau isya'an, tadi dikatakan walaupun sholat isya tetap disunahkan untuk menyegerakan sholat. Loh, itu Rasulullah pernah bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada riwayat hadis dikatakan apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustahabbu ayyu akhiral isya. Yastahibbu ayyu akhiral isya. Nabi itu senang melakukan sholat isya dengan mengakhirkannya. Loh, itu berarti Nabi senang sholat isya mengakhirkan. Dijawab ya. Dijawab tadi kan walau isya'an memang goyah itu lirrot, untuk menolak. Nah, di situ dikatakan apa? Takjilus sholatil isya, dari yang Nabi kerjakan lebih banyak daripada dia mengakhirkannya. Karena yang Nabi wadhib selalu mengerjakan sholat isya itu di waktunya. Cuman kadang-kadang Nabi senang mengakhirkan sholat isya daripada waktunya, diakhirkan. Cuman yang selalu dikerjakan oleh Nabi takjil, ya karena itu tetap walaupun isya tetap disunahkan takjil. Kemudian wa ta'khiruha, disunahkan juga ta'khiruha, ma'tuf pada takjil. Yundabu takjil, ini sekarang yundabu takhir. Jadi sunahkan menyegerakan sholat daripada awal waktunya, di awal waktunya. Dan disunahkan juga apa? Ta'khiruha, mengakhirkan sholat an awwalihi, daripada pertama waktunya, karena sebab-sebab. Di antaranya litayaguni jama'atin asna'ahu, karena yakin jamaah, salat berjamaah asna'ahu, di pertengahan waktu. Dia kalau mengerjakan salat di awal waktu, salat sendiri. Cuma nanti di pertengahan waktu dia yakin bakal mendapatkan salat berjamaah. Gimana hukumnya? Hukumnya disunnahkan mengakhirkan sholatnya, bukan sunahkan takjil, disunnahkan mengakhirkan sholatnya. Kenapa? Kalau sholat di awal waktu sendirian, kalau sholat di pertengahan waktu dia bisa berjamaah. Kalau dia yakin. Apa harus yakin? Nanti ada. Wa in fahusyat ta'khir, katanya. Tetap disunnahkan mengakhirkan sholatnya, disunahkan mengakhirkan sholatnya kalau dia yakin mendapatkan sholat berjamaah di pertengahannya. Wa in fahusyat ta'khir, walaupun jelek mengakhirkannya. Maksudnya apa? Terlambat sampai duhur, habis kurang 1/4 jam masalah, jam 2 dia mau sholat berjamaah, walaupun seperti itu. Wa in fahusyat ta'khir, malam yadhigil waktu, semenjak tidak sempit waktunya. Kalau sudah sempit waktunya sampai hampir mengeluarkan sholat daripada waktunya, nah ini ndak. Tetap di awal waktu sholat, disunahkan tetap sholatnya di awal waktu. Itu yang pertama kalau yakin. Kalau yakin walaupun fahusyat ta'khir. Yang kedua disunahkan mengakhirkan sholatnya kalau dia walidhanniha, untuk menyangka berjamaah, idza lam yafhush, jika tidak jelek takhirnya, urfan secara umum. Jadi kalau seandainya dia menyangka, mungkin ana menyangka biasanya di sini ini ada salat berjamaah.
Boleh apa enggak mengakhirkan? Sunnah hukumnya. Cuman dengan catatan tidak fahusyat takhir. Dia tidak jelek mengakhirkannya secara umum. La li syakin fiha, tidak disunnahkan mengakhirkan li syakin untuk keraguan fiha di dalam berjamaah mutlakon. Mutlakon maksudnya sini apa? Fahusyat takhir amla. Kalau dia ragu, tidak pernah sih ada berjamaah, jarang-jarang sih. Kadang ada, kadang tidak. Ragu dia masihan. Apa ada sholat berjamaah sebentar lagi kalau anak tunggu? Dia ragu. Apa disunahkan bagi dia untuk mengakhirkan? Tidak, tetap disunahkan takjil. Walaupun fahusyat takhir atau tidak. Jadi kalau yakin ada berjamaah nanti di akhir waktu, disunahkan mengakhirkannya. Walaupun harus fahusyat takhir. Walaupun jelek untuk mengakhirkannya. Fahusyat takhir itu melebihi daripada separuh waktu. Melebihi daripada separuh waktu itu fahusyat takhir. Kalau dia menyangka syaratnya tidak fahusyat takhir, tidak melebihi separuh waktu. Kalau ragu, tidak disunahkan bagi dia untuk mengakhirkan, tetap disunahkan bagi dia untuk segera mengerjakan salat setelah masuknya waktu. Wal jama'atul qalilah awalul waqti afdalu minal katsira akhirih. Dan salat berjamaah yang sedikit di awal waktu itu lebih afdal minal katsira daripada yang banyak berjamaahnya akhirih di akhirnya. Kalau sekarang salat berjamaah cuma 10 orang, kalau nanti di akhir waktu bisa sampai 100 orang, lebih afdal salat berjamaah yang 10 orang daripada mengakhirkan sampai akhir waktu walaupun lebih banyak jamaahnya. Jadi salat di awal waktu walaupun sedikit jamaahnya lebih afdal daripada salat di akhir waktu walaupun banyak jamaahnya. Kemudian wa yu'akhirul muhrimu salatal isya wujuban li ajli khaufi fawati hajjin. Wa yu'akhiru, ini malah hukumnya wajib mengakhirkan. Tadi dikatakan sunnah menyegerakan salat. Kemudian sunnah mengakhirkan salat. Sekarang wajib mengakhirkan salat. Wajib mengakhirkan salat. Wa yu'akhirul muhrimu, dan mengakhirkan orang yang ihram. Orang yang dalam keadaan ihram, yang dimaksud sini ihramul hajj. Salatal isya'i, salat isya disunnah mengakhirkan orang yang muhrim salat isya wujuban, hukumnya wajib mengakhirkan. Untuk apa? Li ajli khaufi, karena khawatir fawati hajjin, kehilangan haji, bifautil wukufi bi Arafah, dengan kehilangan wukuf di Arafah. Lau shallaha mutamakkinan, seandainya dia salat mutamakkinan, dalam keadaan mutamakkin. Maksudnya mutamakkin sini apa? Ala hayatil mu'tadah, dengan keadaan bentuk salat yang biasa. Kalau anak salat dulu sesuai seperti salat-salat biasanya, maka bisa terlambat wukuf di Arafah. Ya apa ini salat isya ini? Udah, akhirkan salat isyanya, wajib. Kenapa? Supaya mendapatkan wukuf di Arafah. Karena kita ketika melalui mikot, kita sudah niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian di tengah perjalanan dia ini terlambat. Kalau dia salat dulu, wah, ini bisa ketinggalan wukuf di Arafah. Ya apa ini hukumnya? Wis salatnya akhirkan, yang penting dapat wukuf di Arafah. Hukumnya apa? Wajib mengakhirkan. Kenapa kok diwajibkan? Kok salatnya lebih diakhirkan daripada wukuf di Arafah? Li'anna qada'ahu sa'bun. Karena mengqada'i haji itu sulit. Menunggu 1 tahun, belum nanti perjalanan harus kembali lagi, sulit. Wassalatu, adapun salat tu'akharu, diakhirkan. Ya, salat itu bisa diakhirkan. Li'annaha azhal mimma syaggatihi. Kenapa? Karena salat itu lebih mudah daripada kesulitan haji. Salat dibanding haji lebih sulit haji. Karena itu tetap kita wajib mengakhirkan salat untuk mendapatkan wukuf di Arafah. Apa boleh salat sidatul khauf? Apa boleh dalam keadaan seperti ini salat sidatul khauf? Wala yusalliha salata sidatul khauf, dan tidak diperbolehkan salat
Ya, salat daripada ini, salat syiddatul khauf, yaitu salat syiddatul khauf. Tidak boleh salat seperti orang yang lagi peperangan. Jadi dia boleh salat berjalan, boleh dia salat sambil bergerak banyak seperti salat syiddatul khauf. Kan ada salat peperangan itu. Kalau kita lagi peperangan, lagi genting, musuh di depan kita, ya kemudian musuh sudah masuk ke daerah kita dalam keadaan salat. Berarti boleh kita meneruskan salat kita walaupun harus banyak bergerak, walaupun harus berlarian, walaupun kita harus melakukan hal-hal yang membatalkan salat, kecuali berbicara, menjerit, kecuali menjerit yang tidak boleh. Ah, ini boleh. Apakah sama ini? Kalau dia takut kehilangan wukuf di Arafah, apa boleh bagi dia untuk salat syiddatul khauf takbir kemudian jalan? Salat syiddatul khauf bergerak banyak. Tidak boleh katanya. Wala yusalliha salat syiddatul khauf. Kemudian wa yu'akhkhar aidan wujuban, dan diakhirkan juga wajib hukumnya. Wajib mengakhirkan salat juga. Man ra'a nahwa ghariqin aw asirin law anqadahu kharajal waktu. Yaitu seandainya orang yang melihat semisal orang yang tenggelam atau orang yang ditawan, law anqadahu, seandainya dia menyelamatkan ini orang yang tenggelam atau menyelamatkan orang yang ditawan ini, kharajal waktu, akan keluar waktu daripada akan keluar mengeluarkan salat daripada waktunya. Ya, apa ini hukumnya? Wajib mengakhirkan, selamatkan orang yang tenggelam, selamatkan orang yang ditawan, walaupun harus keluar waktu. Malah hukumnya wajib. Ini diantara masalah-masalah yang disunahkan dan diwajibkan untuk mengakhirkan salat daripada waktunya. Dan di situ sebetulnya ada masalah juga yang disunahkan untuk mengakhirkan salat daripada waktunya. Di antaranya apa? Bagi orang yang yakin bakal adanya air, dia sekarang tidak mendapatkan air, boleh tayamum. Dia kan boleh tayamum, cuman yakin nanti di akhir waktu ada air, sunnah mengakhirkannya, tidak wajib. Boleh dia tayamum dan salat, cuman sunnah bagi dia untuk apa? Mengakhirkan salatnya. Atau tidak mendapatkan penutup aurat, dia tidak mendapatkan penutup aurat. Kalau di akhir waktu nanti ada penutup aurat, yakin dia, ya apa hukumnya? Disunnahkan mengakhirkan salat daripada mengakhirkan salatnya untuk meyakini bahwa dia akan salat dengan menutup aurat. Dan sebagian banyak surah gambaran yang insyaallah akan dibahas dalam pembahasan salat lebih lengkap nantinya. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanya atau ada yang perlu dibahas? Ada yang perlu ditambah? Tafadhol. Bagaimana kalau kita menemukan satu rakaat dalam hal ini tentang sholat sunnah, misalnya sholat tahajud atau sholat witir, ketika itu mendapatkan satu rakaat sudah keluar fajar shadiq, apakah tetap mendapatkan kesunatan sholat sunnah tersebut? Ya. Sholat, untuk masalah sholat sunnah itu ada yang disunnahkan menggoloinya, ada yang tidak disunnahkan menggoloinya. Itu. Kalau seperti dhatu sabab tidak disunnahkan untuk menggoloinya. Kalau dhatu waqt disunnahkan ketika ketinggalan menggoloinya. Kalau tengah-tengah sholat keluar waktu ya teruskan, tetap dapat sunnahnya. Mau disunnahkan kalau ketinggalan pun dia sunnah menggoloi kok. Apalagi kalau dia tengah-tengah sholat keluar waktunya, teruskan. Cuma tidak boleh sebetulnya fi'lus sunnah kalau khawatir ketinggalan daripada wajibnya.
sholat sunnatul fajr sampai terbit matahari gitu. Witir. Oh, sholat witir. Sholat witir. Tadi dijelaskan seperti yang dinukil oleh Imam Zarkasi dari Imam seperti Imam Qomuli tadi, haitsu syara'a fiha fil waqti nawal ada. Di situ diwajibkan niat ada. Apakah niat ada ini memang termasuk diwajibkan di dalam sholat, atau niat qada itu apa diwajibkan dengan sholat? Bagaimana kalau tidak niat ada dan tidak niat qada? Ya. Terima kasih. Niat ada dan niat qada tidak diwajibkan dalam sholat. Cuman kalau seandainya dia niat ada padahal dia qada, kalau biqasdil lughawi, dengan maksud itu maknanya lughawi, arti bahasa, tetap sah. Usolli fardhu dhuhri, sekarang duhur masih waktunya, usolli fardhu dhuhri qadaan. Niatnya qadaan maksudnya lughawi, tetap sah. Atau waktu qadha dia niatnya adaan, maksudnya lughawi, ya tetap sah. Makanya tadi digabungkan antara dua pendapat itu karena itu. Lah untuk niat ada atau qadha-nya apa wajib dalam niat salat? Tidak wajib. Tidak diwajibkan. Yang diwajibkan dalam salat fardu kan qasdul fi'il wa ta'yin wal fardhiyah. Jadi 3 tok yang diwajibkan. Untuk yang lainnya hukumnya sunnah. Qadha yakzi qadhaan sama dengan ada yuaddi adaan, menyelesaikan atau melaksanakan, sama dengan lughatan itu. Ada yang lain? Sekedar mau menambahi masalah niatul ada wal qadha, memang terdapat khilaf bainal ulama sampai ada arba'atu aqwal, sampai ada 4 pendapat ulama tentang masalah niatul ada wal qadha. Al-mu'tamad bainal ulama menyatakan tidak ada kewajiban niatul ada wal qadha. Cuma di sini ada pendapat juga dari pendapatnya Imam Haramain menyatakan wajib niatul ada wal qadha. Kalau Imam Haramain menyatakan wajib, itu pendapat yang kedua, menyatakan wajib. Kalau memang ada harus ada niatul ada, kalau itu qadha harus, karena ini termasuk hikmahnya niat tamyiz bainal ibadat wal adat wa baina maratibil ibadat. Karena apa? Derajatnya sholat yang ada dengan derajatnya sholat yang qadha itu berbeda, makanya harus dipisah dengan niat. Itu menurut pendapat Imam Haramain. Menurut sebagian ulama menyatakan pendapat yang ketiga wajib niatul qadha tapi dunal ada. Karena apa? Ada itu sudah mutamayyiza bi waqtiha, karena waktunya masih ada, sedangkan qadha walaupun qadha zuhur boleh di waktu isya. Itu makanya enggak ada ketentuan waktu untuk qadha. Nah, qadha yang harus diniati. Pendapat yang keempat, pendapatnya Sahibul Hawi, yaitu Al-Imam Al-Mawardi, menyatakan wajib niatul ada dunal qadha kalau ada kewajiban qadha yang sejenis dengan ada. Seperti dia punya hutang zuhur, mau sholat zuhur adaan. Nah, adaan zuhurnya harus ada niat adaannya. Kalau qadha-nya enggak. Nah, dengan demikian enggak apa? Menjadi kesepakatan ulama, walaupun ada perbedaan di dalam masalah wajib dan tidaknya, untuk kesunahan sudah disepakati sunnah untuk berniat ada ataukah qadha, karena khurujan minal khilaf. Jadi asal sunnahnya di situ bukan dari apa? Kalau menurut pendapat tadi itu bukan dari asal lil ittiba di situ, tapi karena khurujan min khilaf. Jadi dikatakan sunnah untuk itu karena memang ada khilaf antara ulama baina man yaqul biwujubin niyah
wa baina ma yaqul bi adami wujubin niyyah. Ada yang lain?